Nah, sementara itu, puluhan pramugari Lion Air menghadiri rapat dengar pendapat antara Komisi 5 DPR dengan maskapai Lion Air. Mereka mendengarkan pemaparan dan kritik anggota Dewan terhadap maskapainya. Ada pemandangan berbeda di gedung DPR hari ini. Biasanya, rapat anggota diisi DPR dengan suasana serius hingga tegang, dan terkadang dihadiri oleh para demonstran. Namun hari ini pemandangan tersebut jauh berbeda, karena saat rapat dengar pendapat antara maskapai Lion Air dengan Komisi 5 DPR, ratusan pramugari cantik juga menghadiri rapat tersebut. Suasana ini membuat rapat tersebut menjadi cair dan santai, namun tetap serius karena para anggota tetap mempertanyakan masalah-masalah di Lion Air. Meski demikian, di tengah rapat ada juga anggota DPR yang menceritakan pengalamannya terbang dengan maskapai tersebut dengan santai. Naik batik harus cari bisnis dulu, karena harga ekonomi di Garuda sama dengan harga bisnis di batik. Ya. Enak benar pakai batik, baru pesawatnya baru ya, pramugarinya cantik-cantik juga ya. Di Indonesia. DPR juga mendorong agar maskapai Lion Air memberikan perhatian dan kesejahteraannya kepada karyawannya. Malaya sampai sekarang. Tim TV One mengabarkan. Kami ingin terbang Ambon Dobo, tapi izin rute itu kemudian dicabut. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI mencecar Direktur Umum Lion Air Edward Sirait dalam rapat dengar pendapat itu. Dewan mempertanyakan alasan melaporkan Kemenhub ke Bareskrim, dan sementara Direktur Umum Lion Air menyatakan ada perlakuan berbeda terhadap maskapainya. Kita bicara Lion Air, orang pasti akan menjawab delay, itu pasti. Dan bahkan saya sendiri sudah berjanji, kalau ada urusan saya di daerah yang kemudian hanya satu penerbangan tertinggal Lion Air, saya akan tunda. Karena kenapa? Saya banyak mengalami proses-proses yang sangat tidak manusiawi menurut saya. Lion Air ketika kita bicara tentang kondisi dia bicara tentang regulasi, tapi ketika bicara hak customer itu tidak, itu pasti terabaikan. Nah, ketika kita bicara Lion Air, tentunya ini bukan persoalan penghukuman 1-2 kali tiba-tiba muncul penghukuman, tapi ini adalah akumulasi yang terjadi sekian tahun, sekian lama. Delay panjang, narkoba dari pilotnya, terus kemudian hal-hal lain yang kemudian selama ini image daripada Lion Air ini sudah begitu-begitu. Dan memang faktanya adalah bahwa di antara 10 penerbangan Lion Air, untung-untungan kalau ada 2 yang tepat, yang lain pasti delay. Terus kemudian tahun ini ada dua insiden, yaitu pemogokan pilot, kemudian berakibat delay panjang, dan kemudian berujung manajemen melaporkan pilotnya kepada Bareskrim. Pertanyaannya, apakah kemudian sudah dilakukan penindakan? Apakah sudah dilakukan peringatan? Seperti yang dituntut oleh Lion Air, manajemen Lion Air terhadap negara. Jangan kemudian kesalahan internal, terus kemudian mencari pembenaran, terus melakukan hal yang sama. Menjadi tujuan kami datang ke tempat ini tadi, saya pikir latar belakangnya sebenarnya yang sudah dijelaskan teman saya oleh Kapten Daniel, dan beserta kronologis secara lengkap kejadian dan menyangkut yang menjadi catatan-catatan belakangan ini. Pertama, kami merasa ada perbedaan perlakuan, mungkin sudah mendekati kesewenang-wenangan dalam konteks kami berbisnis di Indonesia. Satu contoh, kami ingin terbang Ambon Dobo, tapi izin rute itu kemudian dicabut. Kami sudah sempat jual tiket, jadi izin rutenya kami sudah peroleh, tapi akhirnya dibatalkan 3 hari sebelum itu. Kemudian juga ada beberapa rute yang ingin kami terbangi, seperti Pekanbaru Kerinci, Halim, Tasikmalaya. Sampai sekarang kami belum bisa terbangi juga. Kami juga diminta mengajukan persyaratan-persyaratan yang menurut hemat kami sepertinya susah, karena memang bandara itu juga baru dibuka dan belum ada di bisnis plan. Mungkin itu. Kemudian kami ingin diperlakukan sama dengan perusahaan transportasi lainnya. Kalau memang ada
ada kekurangan kami diingatkan sebagai bagian dari kementerian dan kami dibina. Dan Lion Air pun membantah telah memecat sejumlah pilot buntut dari demonstrasi yang dilakukan dan menyebabkan delay di beberapa tempat. Lion Air bahkan menuding aksi para pilot tersebut merupakan malpraktek karena tidak mengantongi izin. Tidak. Yang kami lakukan adalah pembinaan, bukan. Yang kami lakukan adalah pembinaan. Kalau ada pegawai misalkan bermasalah, masa kita nggak bisa bina? Pembinaan itu artinya dirumahkan atau? Ya kita panggil untuk dibina, dikasih tahu bagaimana sebenarnya tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat. Artinya tidak ada yang dipecatkan, Pak? Tidak, sampai hari cek aja, ada nggak bukti dipecat? Saya tidak mengatakan tanggal 10 demo malpraktek. Kalau demo kan ngasih tahu. Ada nggak izinnya ke polisi? Prakteknya seperti apa, Pak? Maksudnya? Ya, dia tidak datang kerja, tidak melakukan pekerjaan. Misalkan kayak profesi, dia nggak datang ke pekerjaan, kan itu malpraktek. Jadi ya itu memang ada gerakan ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum, dia kena hukuman, dia memprovokasi. Selain Partai Demokrat, partai lain juga melakukan fit and proper test terhadap bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017. Sejumlah nama bermunculan untuk diusung oleh partai politik. Namun nama Ahok masih menjadi kandidat kuat dalam bursa calon gubernur DKI 2017. Geliat kontestasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mulai terasa. Nama kandidat calon gubernur dari perseorangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai masih menjadi kandidat kuat dalam bursa pemilihan gubernur DKI. Hingga saat ini teman Ahok telah mengumpulkan lebih dari 800.000 KTP sebagai modal dukungan Ahok dan pasangannya, Heru Budi Hartono, melaju dalam pemilihan gubernur DKI 2017. Popularitas dan elektabilitas Ahok yang tinggi ini bahkan membuat dirinya tetap memuncaki hasil survei internal PD Perjuangan. Namun Ahok menanggapi dingin hasil survei tersebut. Saya sama orang PDIP selalu komunikasi. Apalah, kan pemilihan tanggal 15. Saya mah nggak muluk-muluk lah. Nyaris kalah juga udah bagus. Tak mau kalah dengan Ahok, partai-partai politik juga mulai menjaring nama-nama yang layak menjadi kandidat calon gubernur DKI. 11 Mei lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menggelar tes penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Fit and proper test ini diikuti setidaknya 26 orang. Namun hingga saat ini belum diketahui apa hasil uji kepatutan dan kelayakan partai berlambang kepala banteng ini. Selain dua partai politik di atas, Partai Gerindra sudah lebih dulu melakukan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta dan mengerucut pada 3 nama. Yang sedang kita godok ya, dari birokrasi ada Pak Sekda, Pak Syakumah dan lain-lain. Kalau dari internal sendiri, dari kader sendiri? Kita kan punya kader, itu ada Sandi Uno, kan itu sebagai wakil, sebagai Dewan Pembina di Partai Gerindra. Tentu semua partai berharap kader-kader terbaiknya bisa menjadi calon dan bisa menang dalam pilkada atau pileg dan lain sebagainya. Sesuai tahapan, Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran bagi calon gubernur DKI, baik dari partai politik maupun perseorangan, pada akhir Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV. Hari Kebangkitan Nasional dimaknai sebagai pernyataan perang terhadap kemiskinan oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sementara ratusan siswa sekolah menengah atas Untak Surabaya, Jawa Timur memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan menulis pesan tentang kebangkitan nasional. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini, 20 Mei 2016, jajaran SKPD Pemprov DKI Jakarta menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Upacara ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, aparat TNI, Polri, dan Satpol PP, serta siswa-siswi SMA di Jakarta, serta sejumlah pejabat DKI Jakarta. Usai memimpin upacara, Gubernur Basuki Cahayapurnama menyatakan tantangan terbesar dalam mewujudkan cita-cita kebangkitan nasional di Jakarta adalah memberantas kemiskinan yang disebabkan oleh mafia serta oknum perampas hak rakyat. Ahok meminta agar jajaran aparatur negara serta SKPD ikut serta mewujudkan cita-cita tersebut.
Sementara peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati ratusan siswa sekolah menengah atas Untak Surabaya dengan menulis pesan tentang kebangkitan nasional. Hari Kebangkitan Nasional diharapkan mampu menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar serta pemikiran seperti para pejuang bangsa. Selain menuliskan pesan, sejumlah siswa juga membacakan puisi dan pidato kebangkitan nasional. Insiden salah masuk terminal di Bandara Internasional kembali terulang. 48 penumpang penerbangan internasional AirAsia salah masuk terminal domestik di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sanksi tegas akhirnya diberikan pihak Kemenhub. Kemenhub tegas memberikan hukuman kepada Lion Air dan AirAsia atas insiden salah masuk terminal di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Terjadinya 2 insiden salah masuk terminal dalam sepekan ini dirasa sangat fatal dan harus dikenakan sanksi. Pihak imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali bahkan menegaskan apa yang dialami maskapai AirAsia sangat fatal dan membahayakan negara. Kecerobohan AirAsia ini tidak bisa ditolerir. Karena saya takut ini bukan untuk yang pertama kali terjadi. Membahayakan sekali. Karena ini perbatasan imajiner Indonesia itu kan ada di dalam ini. Sudah di dalam ini Bali ini. Tanggal 16 Mei 2016 malam, sebanyak 48 penumpang AirAsia penerbangan KZ509 dari Singapura salah masuk ke terminal domestik dari yang semestinya masuk ke terminal internasional. Dari 48 penumpang yang sempat turun, ada 1 penumpang asal Selandia Baru yang ternyata sempat keluar dari terminal dan bandara. Meski sempat lolos pemeriksaan, penumpang tersebut kembali melapor ke imigrasi Ngurah Rai. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2016, sebanyak 47 penumpang Lion Air penerbangan JT161 dari Singapura juga salah masuk terminal domestik. Tim Liputan, Metro TV. Terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara tidak langsung mengubah struktur kepengurusan di fraksi Golkar di Parlemen. Rekan kami Mila Amalia akan melaporkan langsung dari gedung Parlemen. Mila, apa saja perubahan yang terjadi di alat kelengkapan Dewan setelah Setia Novanto mundur sebagai Ketua fraksi Golkar? Ya Robert, tentunya akan ada perubahan atau rotasi bagi anggota fraksi Partai Golkar di alat kelengkapan Dewan DPR setelah Setia Novanto ini berencana untuk mengundurkan diri dari Ketua fraksi Partai Golkar. Terlebih dirinya sudah dilantik sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar hasil Munaslup 2016 yang dilaksanakan di Bali pada Selasa pekan ini. Namun tadi saat kami mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua fraksi Partai Golkar, Firman Subagio ini mengatakan bahwa belum ada pembahasan siapa saja yang akan dirotasi di alat kelengkapan Dewan di DPR ini, karena memang hingga saat ini Partai Golkar masih fokus untuk mencari nama-nama siapa yang akan menggantikan Setia Novanto sebagai Ketua fraksi Partai Golkar. Saat kami tadi menanyakan kepada Firman siapa kira-kira kader Partai Golkar ini yang memenuhi persyaratan untuk menduduki kursi ketua fraksi ini, tadi Firman menjawab bahwa mencuat 2 nama, yaitu Rumkono dan juga Aziz Syamsuddin yang akan mengisi jabatan sebagai ketua fraksi. Alasannya ini karena Rumkono merupakan seorang politikus senior Partai Golkar, sedangkan Aziz Syamsuddin yang saat ini menjabat sebagai sekretaris fraksi ini merupakan pemegang suara ketiga terbanyak setelah Setia Novanto dan juga Ade Komarudin di dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang dilaksanakan di Munaslup atau ditentukan di Munaslup Bali ini. Dan selain itu juga alasan lainnya adalah di antara kedua ini dinilai mempunyai pengalaman kepemimpinan yang mumpuni untuk mengatur anggota-anggota Partai Golkar yang ada di DPR untuk mengisi sebagai ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Dan berikut pernyataan dari Wakil Ketua fraksi Partai Golkar Firman Subagio. Ketua itu ada 2 ya, 1 Pak Rumkono dan Pak Aziz. Nah tentunya kalau kita bicara tentang Pak Rumkono, Pak Aziz ini semuanya adalah kader-kader yang memang sudah punya pengalaman. Namun tentunya ini pertimbangan politis saya itu dari Ketua Umum terpilih. Karena kemenangan Pak Setia Novanto ini kan merupakan kemenangan di mana Pak Ade Komarudin itu juga punya andil. Karena sebetulnya kan masih ada kesempatan lagi untuk putaran kedua.
mengenai posisi Ketua DPR Ade Komarudin ini, Setia Novanto dan juga Ade Komarudin beserta petinggi-petinggi Partai Golkar ini menyetujui bahwa Ade Komarudin akan tetap menjabat sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Keputusan ini diambil di saat pelaksanaan Munaslup di Bali pada pekan ini, karena memang Ade Komarudin ini akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dalam pemilihan Ketua Umum di ronde kedua, dan ini akhirnya Setia Novanto begitupun juga dengan Ade Komarudin dan petinggi-petinggi Partai Golkar lainnya ini menyetujui bahwa Ade Komarudin tetap menjabat sebagai Ketua DPR. Mengenai pemilihan ketua fraksi ini akhirnya diserahkan kepada Setia Novanto untuk menentukan di antara dua nama ini siapa yang akan dipilih, dan nantinya ketua fraksi ini akan menentukan siapa-siapa sajakah anggota DPR di fraksi Partai Golkar ini yang akan dirotasi di alat-alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Untuk sementara demikian, Robert, yang dapat disampaikan dari DPR. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi Anda. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam partai pendukung pemerintah menyambut kehadiran Golkar. Koalisi partai pendukung tidak khawatir dengan isu pembagian jatah kursi kabinet dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Mohon duduk. Keputusan Partai Golkar mendukung pemerintahan Jokowi JK mengubah konstelasi peta politik di tanah air. Bahkan merapatnya Golkar dalam partai pendukung pemerintahan disinyalir mempengaruhi pembagian jatah kursi dalam kabinet kerja. Namun sejumlah partai pendukung pemerintah mengaku tidak terpengaruh dengan sikap politik Golkar yang akhirnya memilih mendukung pemerintahan Jokowi JK. Di sisi lain, disadari pula bahwa merombak kabinet sepenuhnya kewenangan Presiden. Terkait dengan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi domain dan hak prerogatif Presiden. Kami mendukung Presiden untuk bila Presiden merasa perlu untuk mengambil pembantu-pembantunya dari segenap komponen masyarakat, putra-putri Indonesia terbaik, termasuk dari komponen unsur PAN dan Golkar. Ini tidak ada hubungannya dengan bertambah atau berkurangnya porsi kabinet dari fraksi-fraksi atau dari partai-partai pendukung Presiden, tidak ada hubungannya. Ya, kalau terancam belum jelas juga, ya kan, apakah PAN juga dapat menteri itu kan belum jelas, ya, karena itu hak prerogatif Presiden. Tetapi kalau mau lihat fakta sekarang, tentu kader Golkar udah banyak di pemerintahan, ya kan, ada Pak Luhut, ya kan, ada Pak JK, mungkin ada juga yang lain berafiliasi dari Golkar. Kita tidak merasa terancam itu, karena dulu ketika masuk ke dalam pemerintahan kan ketika yang kemudian menominasikan Pak Lukman dan diterima oleh Presiden, pada saat itu posisinya posisi diminta, bukan meminta. Kalau kemudian karena diminta dan apa yang sudah diberikan mau diminta kembali oleh Presiden, dan kita serahkan sepenuhnya pada kebijakan Presiden. Bergabungnya Golkar dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintah justru dinilai menguatkan kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengkaji aturan diskresi atau kewenangan mengambil keputusan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut ia menggunakan hak diskresi dalam menentukan kontribusi pengembang dalam proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Agus Raharjo menilai sah-sah saja jika seorang kepala daerah menggunakan hak diskresinya. Namun ia menegaskan ada sejumlah tahapan dalam pengambilan keputusan diskresi. Definisi diskresi diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu keputusan yang ditetapkan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemudian mencegah stagnasi di dalamnya. KPK akan mengkaji apakah Ahok telah menjalankan diskresi sesuai dengan peraturan yang ada dalam mengatur soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Jadi kalau di tingkat pusat nggak ada peraturannya kan kita bisa membuat perda, bisa membuat pergub. Jangan kemudian kita kalau sebagai birokrat itu bertindak sesuatu tanpa ada acuan peraturan perundang-undangannya, itu kan nggak boleh. Berarti itu sah-sah dilakukan, Pak, nanti dalam perjanjian preman ini, Pak. Loh. Ahok mengatakan ini adalah perjanjian preman. Ya, bukan kalau nggak ada peraturannya ya mungkin kita bertanya, ada tanda tanya besar dong. Kalau peraturan